puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itulah puasa Daud, yaitu puasa yang dianjurkan kita. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one, nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa Daud itu puasa yang benar-benar sangat dianjurkan ya. Jadi kalau bisa jangan tinggal tuh puasa Daudnya ya. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh aku ditaruh di warungku, terus aku bagi-bagi sayur masak gratis, boleh nggak jadi masalah ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman kumpulkan ya, lalu kemudian teman-teman kumpulkan, lalu kemudian teman-teman taruh dalam bentuk makanan, memasak makanan, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, puasa Daud belum mampu, nggak masalah ya. Itu nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, siap Mbak, alhamdulillah. Ustazah, oke, ketika kita mengikuti kajian online kayak gitu, itu apakah dapat pahala? Dapat pahalanya, pahala menuntut ilmu Allah ya. Ustazah, bagaimana hukum sunat anak perempuan? Apakah wajib? Enggak, sunat anak perempuan enggak wajib ya teman-teman. Oke, Ustazah, sebentar ya. Sedekah subuh, oke, udah aman ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Ustazah, sedekah subuh kalau menurun boleh nggak? Boleh. Makanya sedekah subuh itu mulai dari yang kecil dulu guys. 2000, 2000, 2000, 2000 supaya nggak putus dan agar kita konsisten melakukannya. Dalam hadis dijelaskan bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang biasa aja tapi terus daripada banyak tapi putus. Makanya mulai dari angka yang paling kecil dulu ya, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, baru nanti kalau udah mampu dinaikkan, kalau udah konsisten dinaikkan. Puasa Senin Kamis tapi Seninnya tidak puasa, Kamisnya puasa, boleh. Siap Mbak Ella ya, siap Mbak Neng ya. Ustazah, kalau bersalaman sama anak laki-laki yang bukan muhrim, kalau dia sudah balik batal, kalau dia belum balik tidak batal ya. Oke. Ustazah, ngikutin live Ustazah ini masuk ke otakku. Oh siap Mbak Nur, thank you ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh boleh dimasukkan ke kotak amal masjid? Boleh, nggak ada masalah kalau teman-teman tim yang ke masjid ya. Oke, gitu ya. Jadi boleh aja ya. Siap Mbak Caci. Jadi nggak ada problem ya teman-teman. Ini aku langsung mulai, nggak apa-apa ya guys, aman ya teman-teman ya. Ustazah, doa untuk para pemimpin zolim oleh negara yang tidak baik-baik aja. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh atau sekedar teman-teman melakukan doanya ada sih. Doanya terlindung dari pemimpin zalim ada. Nanti aku buatkan VT-nya ya. Ustazah, membayar kodo puasa yang tak terhitung lagi nggak bisa. Hanya sekedar bertaubat, kecuali kalau tahu silahkan teman-teman kodo ya. Aurat dengan non-muslim kan semua, kecuali muka dan telapak tangan. Gimana kalau kita nggak tahu dia non-muslim? Kalau tidak tahu, diangkat pena bagi orang yang tak tahu sampai dia tahu. Aurat wanita dengan perempuan non-muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Ya kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Cepat dicerna di otak kita kalau dengan Ustazah Nela. Oh, sama-sama. Terima kasih ya. Mungkin bahasaku terlalu biasa ya. Nah, sederhana ya. Tapi memang kan itu perintah Rasulullah. Khatibun nas biqadri uqulihim. Sampaikan sesuai dengan takarannya ya. Semoga benar-benar paham ya teman-teman ya. Ustazah, kalau saya naruh amal buat musola tapi kalengnya di rumah, tapi tiap bulan saya ambil, boleh? Nah, kumpulkan di rumah dulu kan, 2000, 2000 atau 5000 atau 5000, kumpulkan di rumah kan. Iya Mbak Ibu Mi ya. Lalu kemudian nanti kalau udah terkumpul, payah cari orang susah nih, taruh aja ke kotak amal setelah terkumpul, nggak masalah ya. Siap Mbak Riens ya. Nah itu boleh, nggak masalah ya. Oke, kalau nggak baby face, siap ya. Ustazah, sholat subuh di masjid, sedekahnya di rumah boleh, nggak masalah. Sholat subuhnya di masjid, sedekahnya di rumah boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, mau tanya, kalau mau ziarah hari Sabtu habis zuhur gimana sunnahnya? Nggak apa-apa, tinggal teman-teman ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian teman-teman
ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur ketika masuk ke kuburan, lalu kemudian teman-teman ambil air, siram dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu kemudian berdoa ya. Doa itu untuk orang meninggal, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jannah, atau sekedar doa pakai bahasa Indonesia cukup kok ya. Jangan ngobrol dengan ahli kubur, Pak, jangan tinggalkan aku Pak, aku rindu Bapak, nggak boleh ya. Khususnya kalau ada non-muslim mengucapkan assalamualaikum ke kita, ucapannya hanya waalaikum saja. Waalaikum saja. Itu doanya. Waalaikum saja. Ya, jadi pada masa Nabi banyak tuh orang-orang non-muslim yang mengucapkan salam kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah jawab dengan lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada orang Yahudi yang mengatakan Assalamualaikum, celakalah kamu. Jadi lamnya dia tinggalkan, jadinya Assalamualaikum, celakalah kamu. Maka Rasulullah bilang Waalaikum, kamu juga. Jadi kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, intinya kita jawab Waalaikum saja. Nah, ini doa untuk orang meninggal ya teman-teman ya. Niat puasa Senin dan Kamis, sengaja aku sholat puasa sunnah Senin dan Kamis karena Allah, gitu aja ya. Siap Mbak Dede, thank you ya Mbak Dede ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Sundus, sedekah subuh dikasih ibu sendiri nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar. Saya jarang ziarah, tapi kalau saya sedekah selalu saya wasilahkan. Cukup, itu bagus ya. Ustazah, kalau sedekah subuh dengan memberikan makanan kucing, boleh, nggak masalah, bagus ya. Ustazah, kalau maulidan gimana? Soalnya ada yang membid'ah-bid'ahkan. Maulid Nabi tidak masalah, selagi dia tidak ada hukum, tidak ada kepercayaan di dalamnya. Oh, kalau kita tidak maulid berarti nanti Rasulullah marah. Yang penting tidak ada kepercayaan. Kalau ikut maulid kita dapat berkah. Yang penting nggak gitu. Kita hanya sekedar mengenang dan mengisinya dengan dakwah, gitu aja ya. Ustazah, sujud terakhir kemarin Allahumma rzuqni makhraja itu dibaca dalam hati ya, atau gimana? Kalau doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan mustajab. Nah, kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, tidak harus di dalam hati. Kalau pakai bahasa Indonesia baru boleh ucapkan dalam hati saja. Jadi sujud terakhir guys, pokoknya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Misalnya nih, sebelum at-tahiyatul kan kita sujud tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus kan kita baca doa tuh, namanya doa sujud terakhir ya kan. Doanya kan boleh doa anak soleh misalnya, Rabbi habli minas solihin ya, atau misalnya yang tadi Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Ini doa yang bagus ya untuk di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Itu bagus ya. Lalu teman-teman baca itu supaya teman-teman dapat yang namanya ini ya teman-teman ya, Allahumma rzuqni makhraja, ke jalan keluar dari segala masalah. Baru duduk, baru salam kanan, salam kiri. Jadi sujud terakhir kalau mau habis sholat itu doanya mustajab. Kalau doa pakai bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau pakai bahasa Indonesia ucapkan dalam hati ya. Ustazah, sedekah subuh bagi yang sedang haid nggak sholat gimana? Bisa dikumpulkan di rumah aja kok. Kumpulkan di rumah aja ya. Ustazah, oke. Kalau biaya rawat makam bulanan apa bisa dari sedekah subuh? Nggak bisa ya, nggak bisa. Jadi kalau sekedar merawat makam itu nggak bisa, dia tidak dianggap sedekah ya, karena sebenarnya tidak ada syariat untuk dia itu modelnya kayak gini gitu ya, tidak ada ya. Di Al-Baqi itu biasa aja ya. Nah, Ustazah, dosa menembus jalan hidup yang terasa buntu. Dos itu apa dos? Puasa Daud kalau terputus nggak apa-apa, kan dia tetap sunnah Mbak. Ustazah, apakah dalam mengeluarkan zakat antam dan dinar itu masing-masing 2,5%?
Oke, Ustazah, gelas piring warna gold boleh dipakai nggak? Boleh, nggak masalah ya. Saya dikasih non muslim minuman kaleng, nggak masalah. Kita juga boleh memberi non muslim minuman, saling hadiah menhadiahi, saling memberikan hadiah kepada non muslim, itu nggak masalah kok. Sedekah subuh pun boleh kok buat non muslim, zakat yang nggak boleh. Kalau zakat nggak boleh ke non muslim, kalau sedekah boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus saya lagi masa iddah, bolehkah keluar rumah berkomunikasi sama teman atau saudara? Dalam masa iddah itu bukan berarti nggak boleh keluar rumah, tapi nggak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Kalau teman-teman PNS kerja aja, kalau teman-teman jualan ya jualan aja, kalau jualan di Tanah Abang ya jualan aja. Jangan pula tokonya tutup 130 hari kalau suaminya meninggal, masa iddah ditinggal mati. Ya, yang nggak boleh itu menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Kan nggak ada cuti masa iddah, guys. Aku lah habis ditalak sama suamiku, masa iddahnya 3 bulan cuti, kan nggak ada. Tetap aja beraktivitas, tapi nggak boleh menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, apakah wudhu hukumnya wajib atau sunnah? Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Wudhu menjadi wajib kalau mau sholat. Wudhu menjadi sunnah kalau mau baca Quran, berzikir, majelis taklim, berhubungan badan, mau tidur. Wudhu menjadi sunnah. Jadi hukum wudhu itu ada 2. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Sunnah wajib kalau mau sholat, selebihnya sunnah ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikumpul terus dikasih ke ibu? Sangat dibolehkan ya. Ustazah, oke, berkat maulid apa membawa berkah? Maksudnya gimana berkat maulid, Mbak? Apa itu ya? Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sedekah di hari Jumat pahalanya berlipat. Karena di hari Jumat malaikat turun ya mengijabah doa-doa kita dan kemudian melipat gandakan pahala kita. Itu sebab aku selalu arahkan kalau bisa sih teman-teman itu melakukan yang namanya menyerahkan sedekah subuh itu bagusnya di hari Jumat ya. Oke, Ustazah, gaji 6 juta belum wajib zakat. Gaji yang wajib zakat tuh 13 juta ke atas diukur dari harga emas saat ini ya. Apakah boleh mengawali puasa Daud di hari Jumat? Nggak boleh. Mengawali puasa Daud di hari Jumat dan Sabtu nggak boleh. Harus mengawali di hari sebelumnya. Tapi kalau udah diawali, lalu kemudian Kamis tidak berpuasa, Jumat berpuasa sendiri boleh. Yang penting udah diawali sebelum hari Jumat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh apa harus setiap hari? Tidak ada kata harus untuk sedekah. Sedekah itu sunnah, cuman dianjurkan setiap hari. Karena gini, di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar ditenangkan hatinya dan dilipat gandakan pahalanya. Maka sayang kalau kita nggak sedekah di waktu subuh. Usahakan tiap hari walaupun jumlahnya sedikit nggak masalah. Nanti teman-teman setelah itu teman-teman boleh serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Oke, Ustazah, oke, kalau kita sujud apa yang harus nempel ke sejadah? Kening ya. Kening ya. Nah, kening nempel ke sejadah. Apa hukumnya di talak 1? Ya hukumnya talak dong ya. Kalau talak kamu jatuhlah talak 1 kalau baru 1 kali ya. Nah, dalam talak 1 itu boleh rujuk. Misalnya Mbak ditalak hari ini, lalu minggu depan dia pengen rujuk, boleh. Dalam 3 kali suci atau 3 bulan. Tapi kalau rujuknya kelamaan, udah bulan keempat baru rujuk gitu kan. Udah bulan keempat baru rujuk, harus nikah ulang tuh sama suami yang itu. Nah, talak 1 dan talak 2 sama Mbak. Kalau dia lakukan 2 kali berlaku hukum yang sama. Dalam 3 bulan itu bisa rujuk. Atau dalam 3 kali suci itu bisa rujuk seperti biasa. Nah, setelah 3 bulan, ya berarti bulan keempat, bulan kelima, kalau mau rujuk tuh dengan suaminya harus dia nikah ulang ya. Nikah ulang itu ya nikah dengan suaminya lagi, kalau enggak dia berzina ya. Jadi kalau udah rujuk, kalau udah talak, rujuklah di waktu-waktu yang udah ditentukan ya. Ustazah, paham ya tentang talak, udah paham ya? Oke, berkat maulid dimakan berkah enggak sih? Itu enggak ada syariatnya, cuman boleh dimakan ya. Ustazah pengen membeli barang, bayarnya di tempo, harganya dinaikkan sendiri oleh pembeli.
Kredit maksudnya. Kredit kalau bisa jangan dilakukan ketika dia menaikkan barang. Karena kredit itu adalah tujuannya meringankan beban, ya, membantu, ya, bukan menyulitkan. Oke. Ustazah, gimana cara menyikapi suami yang suka sembunyi-sembunyi dari istri? Mungkin dia mau main peta umpet aja sih, Mbak. Cari aja sembunyi-sembunyi dalam hal apa dulu nih? Dalam hal apa dulu nih pertanyaannya? Gimana menyikapi suami yang sembunyi dari istri? Sembunyi apa? Sembunyi badannya, sembunyi duitnya, sembunyi selingkuhannya, atau sembunyi apa nih? Coba ya, biar jawabannya pas, kasusnya harus jelas ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal setiap pagi ke masjid? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, saat bumil overthinking soal janjinya harus gimana? Soal janji, apa tuh maksudnya? Overthinking soal janji, apa? Coba yang mana nih? Coba ya, faktanya belum tahu nih aku ya. Ustazah, setelah sholat apakah perlu berdoa lagi? Karena udah doa di sujud terakhir. Doa dong, sayang kalau enggak. Doa yang sama juga enggak apa-apa loh. Ya, karena di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Dan ba'dal maktubah setelah sholat fardu itu doa juga mustajab ya. Ustazah, apa hukumnya kalau bacaan tahiyatul pakai Sayyidina? Sayyidina boleh pakai, boleh tidak. Bebas aja ya. Ustazah, saat poligami istri pertama nggak rela tapi suami menikah dengan istri kedua. Poligami mesti izin istri pertama ya, itu perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau kamu ingin menikahi Fatimah, menduakan Fatimah, izin Fatimah. Dan setiap kita di negara kita juga poligami tetap harus ada surat dari istri pertama tanda persetujuannya ya. Ustazah mau tanya, kalau wanita suka berdosa besar Mbak. Wanita sama wanita berdosa besar ya. Ustazah, kalau masih punya hutang, mana yang didulukan? Utang atau sedekah? Oh, tergantung Mbak. Tergantung Mbak ya. Tergantung. Jadi begini Mbak ya. Kalau teman-teman hutangnya itu masih lama jatuh temponya. Ya, misalnya hutangnya 50 juta, jatuh temponya masih lama. Masa kita nggak boleh sih untuk sedekah hari ini cuma 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000? Ya boleh dong. Jadi tidak ada masalah ya teman-teman, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah pura-puranya hari ini aku punya hutang 100.000. Jatuh temponya hari ini. Ada uangnya cuma 100.000. Maka aku dulukan untuk membayar sedekah daripada membayar hutang yang jatuh tempo itu. Nah, itu baru nggak masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya. Ustazah, lagi hamil overthinking janinnya kenapa-napa nggak boleh loh. Hana inda zonni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Wah, janinku takut nanti nggak jadi, takut keguguran, takut cacat, takut prematur ya. Itu paling nggak boleh Mbak, karena ana inda zonni abdi, saya berada dalam prasangka hamba saya. Apa yang kita prasangkakan itulah yang akan jadi kenyataan, dan itu valid dalam ilmu agama maupun dalam ilmu penelitian secara empiris. Ya, coba istighfar, bayangkan yang baik-baik, baca Al-Kahfi, semuanya baik-baik aja. Jangan pikirannya mendahului takdir, nanti Allah marah ya. Banyak sekarang pendapat-pendapat yang bilang hidup susah, mau jualan susah, anak mau masuk sekolah, ibu-ibu banyak biaya sekolah. Itu banyak pendapat kayak gitu beredar ya kan di online-online. Teman-temanku juga yang afiliator suka bilang sekarang ini lagi susah, anak-anak pada sekolah ya, yang jualan bilang susah. Itu nggak boleh guys, itu nggak boleh. Itu akan jadi kenyataan. Apa yang di pikiran kita itulah dia. Ya, jadi kalau prasangka kita tuh harus baik kayak gitu, bahwa orang suka dengan barang kita, orang butuh dengan punya kita, orang-orang itu semua mapan ya, para pembeli itu semuanya sultan, kayak gitu cara berpikirnya. Nggak boleh sering diomongin. Aku sering duduk sama teman-teman, sekarang susah kayak gitu ya. Berprasangka baik ya kalau kita melakukan sesuatu ya kan. Aku selalu berprasangka baik sama teman-teman semua. Kalau teman-teman itu mapan, teman-teman itu mau, teman-teman itu bisa, walaupun anak masuk sekolah, teman-teman masih punya uang, aku aja berprasangka baik sama teman-teman semua, sehingga keburukan gak akan terjadi, kayak gitu kan. Nah, kalau kita berprasangka buruk gimana ceritanya, gitu kan? Gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, pembeli yang menaikkan barang tapi bayarnya tempo 10 hari, nggak bisa
ya, itu keluar dari konsep ta'awun ya, konsep tolong menolong ya. Ustazah, apakah perceraian kalau suami bercanda, bercanda tidak jatuh talak, ancaman juga tidak jatuh talak ya. Ustazah, kalau telapak tangan dalam sujud harus nempel sejadah kah? Yang harus nempel itu adalah kening ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, semi rambut berapa sapo nggak bisa juga. Kalau dia warna hitam tetap haram ya guys. Oke, kalau dia warna hitam tetap haram ya. Gitu ya. Kalau dia warna lain boleh nggak Zah? Boleh, tetapi harus henna ya. Henna yang kita beli di Mekah yang dia masuk ke dalam rambut. Kalau bigen-bigen yang ada di salon-salon jangan, dia menutupi batang rambut ya. Ustazah, kalau imam sudah baca kunut, makmum baru datang gimana? Mbak biasa kunut nggak? Kalau Mbak biasa kunut, Mbak nanti kunut di rakaat kedua. Kalau Mbak nggak biasa kunut, maka Mbak nggak usah kunut ya. Oke, henna hitam tetap nggak boleh, haram ya. Ustazah, oke, kalau suami tidak ngasih nafkah lahir batin lebih dari 5 tahun, tapi kita masih tinggal serumah. Kalau Mbak ridho, suaminya nggak dosa Mbak. Ya, kalau Mbak ridho, suaminya nggak dosa. Tapi kalau Mbak tidak ridho, suaminya berdosa. Kayak gitu ya. Kalau Mbak nggak ridho, suaminya berdosa ya. Jadi tergantung keridhoan Mbak. Terus masih satu rumah, ya nggak apa-apa kan, belum cerai kan. Tidak dinafkahi belum tentu jatuh cerai guys ya. Bahwa cerai itu terjadi karena 4 hal. Pertama, suami yang ngomong talak. Yang kedua, istri yang menggugat. Yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Aku ulang ya. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal. Pertama, istrinya yang menggugat. Yang kedua, suaminya yang menjatuhkan cerai. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Hanya itu jatuh talak. Selebihnya tidak jatuh talak ya. Ustazah, saat imam baca Al-Fatihah, makmum baca apa? Diem Mbak. Jadi gini Mbak ya, jadi gini. Ya, aku pelan-pelan ya teman-teman ya. Cara sholat berjamaah. Ketika imam baca iftitah, makmum kan baca iftitah. Gitu kan? Tapi seketika imam baca Al-Fatihah ya, maka makmumnya diem. Kalau dia masih baca iftitah, dia diem aja ya, diem. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Oke. Makmumnya diem. Lalu kemudian ketika imam baca ayat pendek ya, makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Nah, ketika imam belum selesai ayat pendek, makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya dengerin aja imamnya. Tapi ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam ya. Oke. Ustazah, aku banyak sabar dan diam sama suami, malah dia ngelunjak. Ya kan nanti dinasehatin, jangan didiemin total. Ya diem dulu, setelah netral baru dinasehatin ya. Ustazah, kalau sholat zuhur apa yang dibaca makmum? Sama aja seperti sholat biasa ya. Oke. Kalau suami pergi tanpa kabar 1 tahun, boleh nggak sih istri nikah lagi? Jadi gini Mbak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, talak itu hanya terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat ya. Kemudian yang ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat adalah salah satunya murtad. Ketika suaminya pergi 1 tahun, tapi dia nggak ngomong talak, atau Mbak nggak menggugat, salah satunya nggak murtad, salah satunya nggak meninggal, maka Mbak masih sah istri dia. Mbak mau nikah lagi, boleh. Mbak gugat dulu ke pengadilan. Turun dulu surat talaknya. Bilang sama hakim suami Mbak pergi tanpa kabar. Bang Toib aja pulang. Suami aku nggak pulang-pulang Pak Hakim. Lalu kemudian jatuh talak. Habiskan masa iddah 3 bulan. Baru Mbak boleh nikah dengan suami Mbak. Ustazah, memorinya berapa giga? Memori otakku berapa giga ya guys? Pokoknya lebih besar lah giganya dari pertanyaan teman-teman semua. Kayak gitulah.
Oh giga ya, aku aja nggak ngerti soal giga guys. Jangankan otak aku, HP ku aja berapa giga aku nggak tahu guys. Kemarin aku lagi belajar sama temanku ya tentang apa lagi tuh kemarin tentang digital ya, digital produk ya. Ini berapa giga memang HP ini Nel? Mana tahu aku berapa giga HP ku ini. Masa nggak tahu? Nggak tahu aku beli-beli aja. Kalau HP yang ini nggak tahu juga aku. Pokoknya aku beli HP untuk live, untuk pribadi ini mereknya. Nah, nggak ngerti aku giga-giga guys. Ya aku tuh karbitan ya guys. Ini handphoneku ada 6. Nggak tahu aku giga-giganya. Yang penting kayak gitulah pokoknya. Ya kan, yang penting isinya semuanya mukaku. Foto pun nggak ada. Yang ada cuma video aja. Gimana ceritanya? Hilang masa muda aku guys. Ini semua kayak karena teman-teman semua. Oke, ini semua karena teman-teman. Enggak. Masa mudaku udah lah. Dulu aku foto-foto, nyanyi gaya sedikit. Sekarang udah sedikit gaya aku guys ya. Oke, Ustazah. Oke, lila kebahas ya. Ustazah gitu ya. HP aku iPhone. Untuk live ini iPhone 16 Pro Max. Ya, Ustazah, suami pergi sudah 3 tahun gak dikasih lahir batin. Apa kalau bersama harus nikah lagi? Kalau istri gak merespon dosakah? Kalau dia cuman pergi aja itu gak jatuh talak mbak. Kalau dia cuman pergi aja itu gak jatuh talak mbak ya. Jadi kalau dia cuman pergi itu gak jatuh talak. Kecuali kalau dia pergi dan meninggalkan kalimat gugat. Kecuali kalau dia pergi dan meninggalkan kalimat gugat ya. Oke, Ustazah sholat 4 rakaat, contoh 4 rakaat zuhur, 3 rakaat ketiga dan keempat baca ayat apa? Bebas ya, bebas aja ya. Oke, bebas aja ya. Oke, hiburan ya Zah? Iya. Oke ya, beli handphone ya, ini berapa giga, pokoknya kasih yang bagus aja lah, nggak tahu aku berapa go, udah lupa guys ya, masa mudanya udah lewat soalnya ya. Ustazah, kalau hutang pinjol nggak dibayar, apa hukumnya Zah? Tetap berdosa ya. Ustazah, apa boleh saya minta cerai kalau suami ringan tangan? Boleh, nggak masalah. Ya boleh. Jadi intinya gini mbak, rumah tangga itu adalah bagaimana dia mendatangkan kepada kebaikan, kepada ibadah. Jika rumah tangga itu sudah tidak mendatangkan kepada ibadah, maka boleh diselesaikan. Contoh, dia melukai kita jadinya nggak mau melayani, kita juga dosa. Contoh misalnya dia selingkuh, kita juga selingkuh. Dia menghina, kita juga mencaci. Dia memaki, kita lebih parah lagi. Nah itu boleh dihentikan supaya kita tidak berdosa. Karena intinya nikah itu supaya dijadikan ajang ibadah. Tapi kalau dijadikan ajang dosa, ngapain bertahan? Tapi ini bukan rekomendasi. Aku cuma ingin menjelaskan kapan saat berpisah, kapan saat bertahan. Bertahanlah ya. Nah ya, bertahanlah saat itu bisa mendatangkan kepada ibadah ya. Oke, Ustazah, oke. Oke gitu ya, sholat witir akhir waktu jam 4 masih boleh nggak? Boleh gitu ya. Oke, boleh aja, nggak jadi masalah ya. Yang penting witir itu intinya sebelum azan subuh ya, sebelum azan subuh. Oke, gitu ya. Oke. Bolehkah zikir tanpa wudhu? Boleh. Zikir tanpa wudhu boleh. Nggak jadi masalah ya. Zikir, sholawat tanpa wudhu. Misalnya nih habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian zikir dan doa dalam keadaan buang angin. Nggak masalah ya. Cuma bagusnya wudhu itu aja sih ya. Oke gitu ya teman-teman. Ustazah usianya berapa? Usiaku tergantung jam guys. Ya tergantung jam, tergantung perasaan, tergantung mood. Satu lagi tergantung cuaca ya. Mau ditanya saat cuaca panas usiaku 27 tahun. Cuaca dingin 37 tahun. Ya tergantung cuaca guys. Ya kita lihat dulu jam berapa ya kan geng. Kayak gitu aku. Mang agak lain aku guys. Ustazah membaca Al-Muluk dan Al-Waqiah saat haid. Kalau sekedar mengulang hafalan gak jadi masalah, ya kan? Gak ada masalah, ya. Ustazah, sholat witir setelah duha boleh nggak? Tunggu dulu. Sholat witir setelah duha, oh iya benar guys ya. Sholat witir setelah duha nggak boleh mbak. Witir itu hanya malam aja mbak. Ya, dari habis isya sampai azan subuh ya. Halo Mbak Lis ya. Dari habis isya sampai azan subuh pokoknya. Nah, itulah witir ya.
Jadi nggak ada witir, witir itu habis duha nggak ada, ya. Nah gitu ya, oke gitu dia. Jadi habis isya mbak ba'diyah isya, setelah ba'diyah isya mbak witir kan. Nah mbak witir kan. Nah setelah itu tengah malam mbak boleh tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Nah, karena witir cuma boleh 1 kali. Atau mbak habis isya nggak witir, tengah malam mbak tahajud, setelah itu baru mbak witir, nggak masalah ya. Oke. Ya, apakah wanita di madu jaminan surga? Kalau dia ridho bukan jaminan, sehingga bisa dia di madu doang terus dia nggak sholat masuk surga, enggak. Tetap surga itu bersyarat ya. Oke. Beli kendaraan bebas aja di hari apa ya. Tapi doa untuk dapat ketika dapat kendaraan baru ada ya. Kita doa di kendaraan itu ya. Oke, ya doa ya, nggak selfie. Ini dok, baru mobil baru, selfie, cus, mantap ya. Doa guys, nggak selfie ya. Nanti ku buatkan video doa punya kendaraan baru ya. Oke, Ustazah, iya sebentar. Apakah bisa doakan suami yang sudah murtad agar terbuka masuk Islam lagi? Bagus. Kalau ada orang yang meninggal, maka kita itu berdoa untuk kalau dia non muslim, doa kita adalah mendoakan agar dia masuk Islam. Kayak gitu. Oke. Siap Mbak Umiati ya. Nah, gitu. Nah, gimana kalau non muslim ini udah meninggal? Nah, non muslim ini meninggal ya. Kalau non muslim ini meninggal, kita cuma boleh bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, dia adalah milikmu dan kembali kepadamu. Itu aja. Kita nggak bisa doakan dia agar kuburnya lapang, agar dia diberikan kemudahan. Itu nggak bisa ya. Oke. Ustazah, doa ketika takziah masuk. Assalamualaikum. Jangan banyak ngobrol, ambil Al-Quran, baca. Oke. Nah setelah itu kalau bisa dikencangin suara Al-Qurannya, sehingga teman-teman jauh lebih bagus ya, jauh lebih diikuti oleh orang banyak ya. Jangan ngobrol-ngobrol ya saat bertakziah, kurangi ngobrol gitu ya. Oke. Kata Imam Syafi'i, sholat subuh tanpa kunut apakah sah sholatnya? Imam Syafi'i sangat menganjurkan kunut subuh, tapi tetap tidak wajib. Ya, nah sementara Imam Hanafi menyatakan tidak kunut. Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus itulah nggak sholat ya. Ustazah, kalau haid boleh nggak masuk musola? Ada 4 pendapat ulama madhab. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes ya. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk ya. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah mau yang mana. Aku ulang ya, ada yang mengatakan jangan masuk 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk, nggak boleh duduk. Terserah mau yang mana ya. Uang sedekah subuh untuk Jumat berkah, nggak masalah ya. Oke. Setelah sholat asar saya mau safar pergi. Bolehkah saya sholat safar setelah asar? Jangan, sebelum asar sholat safarnya. Ya, jangan sholat habis asar ya. Kalau mau perginya habis subuh, sholat safarnya sebelum subuh. Oke. Kayak gitu guys ya. Ustazah, tahajud ada yang terlewat dalam sebulan, tidak konsistenkah namanya? Enggak juga. Enggak apa-apa. Oh aku lupa, oh aku ketiduran, enggak apa-apa. Maafkan diri kita. Yang penting kita menyesal. Menyesal udah ada alarm berarti udah konsisten. Enggak apa-apa, ntar ke depan kita lakukan lagi. Oke. Ustazah, setelah sholat duha bagusnya baca apa? Sholat duha itu rakaat pertama baca asyams bagusnya. Rakaat kedua baca ad-duha. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kul pun enggak masalah ya. Ustazah, oke. Yang mana Mbak Nur Hayumi? Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya.
Kita belajar bersama di akun ini ya. Sholat fardu 3 rakaat 4. Ya, rakaat 3 dan 4 sholat fardu Al-Fatihah aja, nggak pakai ayat pendek. Ustazah, jika uang sedekah subuh dipakai sendiri, oh gitu ceritanya kawan. Boleh ya. Udah dikumpulkan nih 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 lewat cendol guys. Cuaca panas. Pengen beli cendol, duit nggak ada, ambil duit sedekah subuh, pam, beli cendol. Boleh nggak sih? Boleh, karena sedekah itu nggak wajib. Nah, jadi kita tapi cuma dapat satu pahala kebaikan saja, yaitu pahala niat berbuat baik, walaupun nggak jadi. Ya, nah besok tinggal mulai sedekah lagi aja. Tapi jangan nggak jadi terus. Nah, mana ceritanya? Oke ya. Oke, Ustazah setelah sholat duha baca Al-Quran surat apa yang bagus? Bebas aja ya. Ustazah, oke, sholat duha paling pas. Yang paling pas itu kalau dalam dalil dijelaskan saat anak unta itu bangkit dari tempat duduknya. Maksudnya apa? Saat dia kepanasan, terus dia bangkit. Nah, itulah jadwal sholat duha. Kalau orang dulu kan kayak gitu ya guys, cara menentukan sholat ya. Saat anak unta bangkit dari tempat tidurnya, berarti udah trik. Jadi yang paling bagus itu di trik, udah trik dia jam 9, 10 kayak gitu ya. Ustazah lupa sedekah subuh, apa bisa diganti? Sebenarnya bukan diganti sih ya, sedekah lagi aja kayak gitu ya. Ustazah, oke, kalau nggak hafal doa wudhu, apa wudhu kita sah-sah? Yang penting baca niat ya. Yang wajib dibasuh saat berwudhu kan cuman muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Kan itu aja kan yang wajib dibasuh kan. Oke, Ustazah, apa? Sebentar. Tasbih nggak boleh 2 rakaat. Sholat tasbih harus 4 rakaat minimal ya. Sedekah subuh untuk orang tua bisa. Kerja di orang Cina ya nggak apa-apa. Kan itu muamalah. Dia pun kerja sama kita nggak apa-apa. Dia jadi supir kita ya. Kita jadi supirnya dia ya. Atau kita kerja di rukonya dia. Nggak masalah ya. Ustazah, oke, sebentar. Untuk hasil penjualan sudah dizakatin tiap bulan. Lalu kemudian kalau ada tabungan wajib zakat lagi nggak? Wajib dong, namanya zakat tabungan. Tapi jauh jumlahnya itu setara dengan 85 gram emas ya. Nah, coba berapa ya? 85 gram emas ya. Oke, nah jadi 85 kali harga emas 1 gramnya 1.900.000 ya. Kalau tabungannya udah 160 juta baru wajib zakat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, siap Mbak Virgo ya. Sebentar, bolehkah uang sedekah subuh ditukar? Boleh, nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Ustazah, bagaimana cara minta maaf kepada suami yang meninggal? 1, bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua adalah kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang ketiga, kirimkan sholawat atas nama dia. Yang keempat, boleh kurban atas nama dia. Pokoknya setiap berbuat baik, doakan pahalanya buat dia. Setiap mau berbuat baik, doakan pahalanya buat dia. Semakin kita banyak mendoakannya, semakin besar pahalanya pula buat kita ya. Ustazah, oke. Yang mana Mbak Tonet? Ya, aman ya. Sedekah terbaik ke saudara orang terdekat dahulu. Bebas aja sih kalau sedekah mah. Kalau ada orang terdekat yang susah ya ke mereka dulu. Tapi kalau enggak mah bebas aja. Boleh ke tukang parkir, boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, jadwal haid hari ini tapi belum keluar. Dilap pakai tisu ada bercaknya. Itu haid, Mbak. Itu haid ya. Jadi tidak boleh sholat ya. Kalau digituin sholat nggak boleh. Ya, setelah selesai haid juga kayak gitu. Ya, jadi kalau seandainya iya Mbak Virgo, setelah selesai haid lalu kemudian teman-teman coba flek ya, kalau dicolek dia ada, itu nggak boleh sholat ya. Sayyidatina Aisyah mengatakan sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih. Ustazah, oke, doa untuk almarhum adik yang non muslim.
Nggak boleh. Kita nggak boleh mendoakan adik-adik yang non-muslim yang meninggal. At-Taubah 113 di ayatnya dijelaskan. Jadi kalau ada non-muslim meninggal, kita cuma boleh ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Oke, Ustazah, berebut tanah warisan tetap haram. Ya, tetap haram ya. Oke, Ustazah mau madu. Madu aku buka secepatnya karena jam 9 nanti aku buka, 9 udah lewat ya. Nanti kita kajian ya teman-teman, kajian seperti biasa. Jadi aku nggak lama-lama, yang mau beli madu boleh teman-teman nikmati madunya. Nggak lama tapi harganya bagus pagi ini ya. Kayak nih asam uratnya udah sembuh, mahnya udah sembuh. Nah, kalau teman-teman kayak diabetes ya, kayak hipertensi, kolesterol, kayak asam urat, asam lambung, darah rendah, darah tinggi, atau sekedar keputihan, itu adalah madu akasia ya, madu akasia. Adain lagi live siangnya Zah. Siap ya, madu akasia. Keputihan juga akasia. Madu kita itu banyak yang beli ya, terco rata-rata 1 ton setiap hari. Kenapa? Karena madunya itu asli langsung dari petaninya. Ya, jadi dia diambil dari panen, packing, langsung kirim. Jadi dia tidak dimampirkan ke toko. Jadi dia madu asli seger ya. Aku udah minum 2 tahun dan teman-teman yang lain juga udah minum banyak ya. Madu akasia itu bagus banget Mbak, kayak kolesterol, kayak hipertensi, asam urat, asam lambung ya, top banget madunya. Ya memang bagus banget, rating tokonya 5, 3 kali sehari kita ngirim ya. Ke Taiwan memang nggak bisa ya. 1 kilonya cuma 89.000, tapi pagi ini harganya murah. Kalau beli 2 di bawah 80.000 harganya ya. Kalau beli 2 di bawah 80.000 ya. Oke, Ustazah sholat tahajud 2 rakaat sama witir boleh ya. Oke, nggak ada masalah. Kalau dibuat punggung pinggang itu madu rambutan. Punggung pinggang itu madu rambutan ya. Enak banget madunya Zah. Benjolan akasia. Asam lambung akasia. Madunya bagus guys. Coba aku liatin ya, kita nggak lama. Nah, ini dia madunya. Warnanya hitam guys. Tuh. Ya kan? Hitam kan? Nah, ini madunya enak guys. Ini manis asam seger. Enak banget madunya. Ya, coba aku jelasin teman-teman yang mau madu ini. Saya mau 2. Kalau 2 harganya jauh banget turun. Ya, oke, fokus ya. Akasia ya. Madunya enak. Ged asam lambungku sembuh. Tuh, masya Allah ya. Pinggang tumit nanti ya. Tapi fokus dulu ya. Aku jelasin dulu ya. Bismillah ya. Akasia ini adalah madu dari nektar bunga akasia. Akasia ini adalah kayak diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, keputihan. Jemaahku ada yang diabetesnya dari 200 ke 85, 165 ke 75, bayangin ya. Jadi idealnya diabetesnya turun. Kalau ada yang naik berarti salah pola makannya. Oke? Ini madu yang aku minum udah 2 tahun ya. Coba kita lihat harganya ya. Kalau beli 1 langsung COD harganya 89.000 1 kilo. Tapi kalau harganya di bawah itu langsung beli, dan ingat beli 2 lebih murah loh. Aku udah beli 2, pengen beli 2 lagi tuh, masya Allah ya. Madunya 1 kilo guys. Coba ya, harganya bagus. Nih, coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, beli 1 dulu. Yang beli 1 berapa harganya? Yang mau 2 jangan belanja dulu ya. Tuh, 89.000 1 kilo. Ada yang dapat di bawah harga itu enggak? Oke, ada yang dapat di harga bawah itu enggak? Nah, ya klik beli. Klik beli, masukkan alamat tuh 80.000 guys. Langsung beli guys, 80.000 aja. Tuh, klik beli, masukkan alamat, bayar di tempat ya. Nggak bakal nyesel kalau harga segini mah. Nggak bakal nyesel kalau harga segini. Tapi kalau beli 2 nanti di bawah 80.000 harganya persatuannya. Oke? Fokus ya, siang ini langsung kita kirim, kita gercep aja guys. Nggak usah lambat-lambat. Kita teman-teman packing, mereka
print, mereka langsung kirim. Bismillah, biar cepat sembuhnya. Oke, Malaysia belum bisa, luar negeri nggak bisa ya, maaf ya. Oke, aku ulang ya, akasia, bismillah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis adalah akasia ya. Oke, alhamdulillah madunya enak saja. Tuh, Masya Allah ya. Diminum 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. GERD aku sembuh minum madu akasia. Masya Allah ya. 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam, campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh. Benjolan akasia, kolesterol keputihanku sembuh zah. Masya Allah, akasia ya. Oke, ada yang mau beli 2? Kalau mau tulis mau. Kalau nggak aku skip ya. Beli 2 lebih murah, nanti dapatnya 2 kilogram madu ya guys. 2 kilogram madu, beli 2 lebih murah, nanti kasih ke orang tuanya atau teman-teman minum sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia nggak ada expired, enak banget guys. Saya langsung minum, enak kan? Nah yuk, yang mau beli 2 ya. Yang mau beli 2 harusnya 178.000 ya. Sekarang berapa? Coba, jangan beli dulu ya. Aku tes dulu harganya. Oke, sekarang berapa harganya kalau beli 2? 153.000 betul? Beli 2 ya. Nah, coba aku turun 147, 153 boleh. Bentar ya, kita turunkan lagi ya. Beli 2 lebih murah, rasanya enak. Jangan beli dulu, aku turunkan dulu sebentar. Rasanya enak, manis, asem, seger. Ya, satu keluarga boleh minum ya. Diminumnya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Oke, bismillah. Belum turun mas. Oke, tunggu sebentar ya guys. Oke, 30 detik lagi ya guys, 30 detik lagi. Madunya ini asli, langsung dari petaninya. Nanti kalau sampai menggelembung atau meletus atau dia ada gas, ada busanya, itu tanda dia madu asli. Anak kecil boleh minum madunya. Di bawah 6 tahun 1 sendok, di atas 6 tahun 2 sendok pagi dan malam. Tunggu sebentar, belum turun harga madunya. Masih bisa aku turunkan lagi ya. Oke, madunya asli, enak, langsung dari petaninya. Oke, akasia rambutan nanti ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Sebentar ya. Oke, sebentar, belum turun. Udah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, langsung COD guys. Beli 2 lebih murah di 151.000 aja. Berarti 1 kilonya cuma 75.500 perak aja. Oke, fokus ya. Lambungku sudah aman Ustazah. Masya Allah ya. Ketergantungan enggak lah. Madu kan enggak kimia. Kenapa ketergantungan? Kalau 145 enggak usah mikir udah ya. Bismillah ya. Fokus ya teman-teman ya. Ini madu asli tanpa campuran apapun ya. Teman-teman boleh campur air putih hangat, teh kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Oke, nah beli 2 lebih murah. Kalaupun ada ongkir nggak jadi masalah. 130 nggak masalah ya. Kalaupun ada ongkir nggak jadi masalah ya. Jantung akasia. Coba aku ulang pelan-pelan ya. Bismillah ya. Oke, akasia ini adalah tuh. Aku udah 2 bulan nggak datang bulan. Minum madu itu bisa haid lagi. Banyak banget orang yang udah bisa haid ya. Bismillah ya. Oke, beli 2 nih. Etalase 1. Ambil kesempatan beli 2 lebih murah ya. Etalase 1. Oke, bismillah ya. 2 kilo ya guys. Kasih orang tuanya 1 gitu ya. Fokus ya. Aku ke akasia ya. Beli 1 etalase 2. Beli 2 etalase 1 akasia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal,
tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, GERD, atau stamina keluarga dan anak, udah langsung akasia. Saraf kejepit, pengapuran nanti, akasia rambutan. Ini 1 kilo guys, beli 2 kilo etalase 1 lebih murah. Cara minumnya 2 sendok tuh. Minum madu asetiku berangsur membaik, Masya Allah, ya kan? Ini madu asli. Teman-teman gak usah khawatir, udah uji lab, PIRT-nya jelas, izin edarnya jelas untuk madu akasia. Beli 2 lebih murah ya. 158.000 gas, 158.000 gas ya. Pinggang boleh, bentar ya. Oke, pinggang boleh. Itu rambutan ya. Oke, fokus ya teman-teman ya. Pinggang, kaki, pegel boleh, rambutan ya. Aku sehat banget sih. Aku sehat banget. Coba ya. Beli 2 lebih murah etalase 1. Setelah ini aku ke akasia dan rambutan ya. Fokus ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, keputihan adalah akasia. Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, ada yang mau beli akasia rambutan? Akasia rambutan harga lagi bagus banget ya. Akasia rambutan itu kayak diabetes, kayak rambutan itu kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, pengapuran, saraf kejepit. Ada yang mau beli rambutan dan akasia? Kalau ada tulis ada, kalau ada tulis ada ya. Belinya di bawah ya. Oke, akasia rambutan harganya bagus sih. Oke, keputihanku sudah hilang Zah. Masya Allah. Ada ya akasia rambutan, tunggu ya. Aku tengokin ya. Nah ini dia guys. Rambutan itu harganya naik guys. Tapi kalau banding dengan akasia harga bagus ya. Coba ya. Ini madu senior. Kalau teman-teman mau akasia rambutan berarti teman-teman orang lama. Oke ya. Ini madu cukup jadi primadona ya. Nah, akasia rambutan ya. Coba ya. Aku kasih bundling harga lebih murah dengan 2 madu yang ini. Oke, aku udah habis 2 kilo Zah, Masya Allah ya, 15 kilo, Masya Allah, 1 kilo ya. Mbak Wani madu pakai kilo ya. Fokus ya, aku jelasin dulu 2 madu ini. Kan ceritanya ini akasia kan. Akasia ini kan diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah, akasia randu nanti. Tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan. Kan ceritanya ini akasia nih. Lambung akasia udah. Saya udah minum rambutan sama akasia, Masya Allah. Nah, aku ada 1 madu nih rambutan. Kalau teman-teman mau beli 2 deh. Kalau rambutan 1 agak mahal. Coba ya, aku lihatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Miamku sudah mengecil tuh, Masya Allah. Amandel nanti ya, randu ya. Oke, ini rambutan nih. Rambutan tuh 097.000 tuh rambutan ya. Ini dia ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang,
Huasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Aku ulang rambutan ya. Rambutan ini kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang. Huasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Lebih mahal karena dia lagi langka Mbak Gemini ya. Nah ini rambutan ya. Nah jadi daripada teman-teman beli rambutan satu, lebih bagus beli dua. Misalnya teman-teman diabetes juga, tulang tumit lutut juga, hipertensi juga, pengapuran juga, kolesterol juga ya, kemudian saraf kejepit juga. Nih ya, beli dua lebih murah. Nih coba ya. Harusnya 189.000 loh ini si kawan ini, tapi pagi ini harga bundlingnya mantap. Akasia satuan etalase paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, berapa harganya? Berapa harganya? Akasia rambutan 153.000 aja. Langsung COD. Langsung COD ya. Nah, akasia dan rambutan 153.000 aja. Ini harga bagus banget karena biasanya dia 166 ribuan ya. Ini gajian sel ya. Jangan sampai terlambat, ambil kesempatan ini ya. Akasia rambutan itu di bawah, lihat layar HP bawah, langsung klik beli. Masukkan alamat, bayar di tempat. Langsung klik beli ya. COD bisa, dapatnya 2 kilo. Akasia ini manis asam seger, rambutan ini manis kayak permen ya. Akasia manis asam seger, rambutan manis kayak permen ya. Oke, langsung COD ya, langsung COD ya. Oke, dah langsung COD ya. Akasia dan rambutan ya. 153 COD. Aku udah beli 6. Mantap ya. Itu saja kenapa setelah minum madu temanku katanya terasa sakit semua. Harusnya enggak. Karena madu itu bikin senang. Itu kebetulan aja tuh Mbak. Udah ribuan orang, ratusan ribu orang beli semua, insya Allah aman ya. Demam tifus boleh ke akasia ya. Aku udah beli 6 kilo. Minumnya jangan bersamaan. Pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan ya. Stroke ringan rambutan. Stroke ringan rambutan. Stroke ringan rambutan ya. Coba aku pelan-pelan ya. Nah, jadi gini ceritanya. Aku udah beli 5 kilo Zah untuk anak dan suami. Masya Allah. Langsung COD ya. Akasia dan rambutan ya. Oke, aku coba pelan-pelan ya guys. Teman-teman ambil nafas, tahan 2 hari 2 malam. Aku jelaskan akasia dan rambutan ya. Yang beli madu akasia dan rambutan, ini udah rata-rata tahulah harga sebelumnya berapa. Tapi pagi ini harganya bagus banget ya. Oke, mantap ya madunya ya. Siap ya. Singapura nggak bisa sih. Ya. Aku ulang pelan-pelan ya. Akasia rambutan etalase 1. Ya, nama akasia rambutan etalase 1 ya. Rematik nenekku udah nggak kambuh Zah. Tuh, Masya Allah ya. Akasia rambutan etalase 1 ya guys. Oke. Etalase 1 ya. Tuh, rematik neneknya sembuh ya guys. Nah, oke, stroke ringan rambutan ya. Kadaluarsa madu nggak ada, asal ditutup rapat ya. Oke, aku coba pelan-pelan ya. Oke, aku coba pelan-pelan ya. Nah, akasia Lampung bisa, seluruh Indonesia bisa. Ya. Oke, paru-paru nanti ya. Oke, tapi minumnya tanpa campuran nggak apa-apa. Dicampur boleh, tanpa campuran juga nggak masalah. Aku suka madunya, enak banget ya kan. Madu dulu yang pernah sama, suka madunya. Masya Allah ya, mantap ya. Ini aku jelasin ya. Beli 2, etalase 1 lebih murah ya. Akasia dan rambutan. Kalau mau beli satu-satu, boleh nggak sih? Boleh banget. Aku jelasin ya. Akasia etalase paling bawah. Ini dia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo,
promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar. Aku udah coba akasia rambutan, Masya Allah ya. Siap Mbak Yuni ya, siap Mbak Cika ya. Oke, aku ulang pelan-pelan ya. Oke, nah itu karena ongkir Mbak Buyuang, Masya Allah ya. Nggak apa-apa sih, itu harganya oke kan 2 kilo kan. Oke, akasia aku sematkan di bawah. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, ketekanan darah tinggi, GERD, miom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. Ini madu asli, gak ada campuran apa-apa. Langsung dari petaninya. Teman-teman kemana lagi mau nyari madu yang kayak gini? Rasanya enak, coba deh ya. Nah udah, ini akasia ya. Kalau beli 2 etalase 1 ya. Nah kalau rambutan ini dia. Rambutan ini adalah, thank you ya Mbak User ya. Masya Allah ya, siap Mbak Nani ya. Nah ini adalah rambutan ya. Rambutan ini adalah kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, pinggang, tulang, tumit, lutut, nyeri sendi, stroke ringan, ambeien, wasir, rambutan. Sakit pinggangku sudah hilang, bisa aktivitas lagi. Tuh, Masya Allah. Nih. 2 bulan yang lalu saya tidak sholat berdiri. Tuh. Sempat sholat duduk. Tuh, alhamdulillah sudah sembuh Ustazah. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Kan itu rambutan, guys. Nah, maka kalau ada rezeki, beli etalase 1, guys. Beli etalase 1 tuh ya. Masya Allah. Rambutan etalase 2, guys. Tuh, testimoninya banyak kan, guys. Sudah banyak loh orang-orang yang bersyukur dengan madunya. Ya, ini madu luar biasa sih. Bukan aku yang bilang ya, tapi Allah ya dalam Al-Quran ya. Hasma nanti randu ya. Asma nanti randu ya. Oke. Silakan ya teman-teman berproses untuk madunya. Oke, kita nggak lama. Ambil kesempatan karena ini harga lagi oke banget ya teman-teman ya. Oke, tunggu gajian. Siap. Akasia rambutan etalase 1 ya. Setelah ini aku ke akasia randu ya. Akasia rambutan etalase 1 ya. Akasia rambutan etalase 1 ya. Oke, teman-teman fokus ya. Aku coba jelaskan ulang ya. Paru ginjal akasia. Ginjal akasia. Ya, aku coba jelaskan pelan-pelan ya. Etalase 1 adalah akasia dan rambutan. Ya, diminum di 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Jadi 2 sendok makan pagi akasia, 2 sendok makan malam rambutan. Kayak gitu caranya ya. Sekarang kalau mau beli satu-satu boleh nggak sih? Boleh banget ya. 1 rambutan, 1 akasia tuh aku sematin di bawah etalase 1. 1 rambutan, 1 akasia tuh aku sematin di bawah etalase 1 ya. Etalase 1 tuh aku sematin di bawah ya. Akasia dan rambutan. Alhamdulillah vertigoku udah nggak kambuh Ustazah. Tuh kan? Masya Allah. Dah. Oke, silahkan ya teman-teman berproses untuk madunya. Yuk kita lanjut ya, sebentar ya. Kita lanjut sebentar, teman-teman boleh berproses ya. Nah, akasia dan rambutan etalase 1 ya, isinya adalah akasia dan rambutan ya. Cara minumnya nanti pagi akasia, malam rambutan. Pagi akasia, malam rambutan. Kaki pegel-pegel berkurang sakitnya. Tuh, Masya Allah, itu rambutan ya. Terima kasih ya Mbak. Nah, anakku atlet tiap hari minum madu akasia. Tuh, Masya Allah ya kan. Nah, yuk kita ulang pelan-pelan ya. Kita ulang pelan-pelan ya. Akasia itu etalase 3, rambutan itu etalase 2. Ya, bismillah. Aku coba jelasin pelan-pelan. Akasia etalase 3, ini dia. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat,
asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, akasia. 2 rambutan nggak ada, adanya akasia dan rambutan. Ya, aku minum akasia ini nih, 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam ya. Yang mana Pak Sudrajot ya? Yang mana? Oke. Kalau minumnya kembali nggak masalah, yang penting jangan didekatin akasia dan rambutan ya. Oke, nah kalau rambutan ini dia, aku sematin di bawah ya. Kalau rambutan ini dia. Ya, rambutan etalase 2 ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Aku ulang rambutan ya, rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Ya, rambutan ya, rambutan etalase 2 ya. Rambutan itu beda 1 jam nggak masalah ya, tapi kalau teman-teman ada 2 problem, misalnya diabetes juga, tulang tumit lutut juga, hipertensi juga, pengapuran juga, kolesterol juga ya, kemudian saraf kejepit juga, tuh beli 2 lebih murah ya. Cara minumnya gimana? 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, campur teh boleh, campur kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Oke, cara minumnya ada aturan nggak? Saya masih minum obat medis. Pokoknya aturannya 2 sendok makan pagi, 2 sendok makan malam. Campur air putih hangat boleh, teh boleh, kopi boleh, langsung minum juga boleh ya. Oke, silahkan teman-teman berproses untuk madunya. Oke, semua madu lavi nih, mau yang mana nih ya? Semua adalah madu lavi ya. Aku udah CO rambutan dan akasia tuh. Sayang mumpung murah ya. Oke, Masya Allah. Oke. Oke, silakan ya teman-teman berproses ya. Aku udah CO akasia, siap ya, langsung COD. Oke, nah silahkan ya teman-teman berproses untuk madunya. Oke, aku mau ke randu 5 menit lagi ya. Aku mau ke randu 5 menit lagi ya. Oke, akasia etalase 3 ini dia. Akasia etalase 3 ini dia ya. Akasia ini adalah diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, amandel sebentar lagi. Ini aku mau kerandu ya. Aku ulang ya, akasia ya. Akasia ini diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, GERD, myom, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid, benjolan, empedu, liver, hepatitis, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, promil, bumil, jantung, ginjal, tiroid, hipertiroid adalah
akasia. Lambungku sudah membaik, Masya Allah, tuh kan? Nah ini rambutan warna biru, thank you ya. Rambutan warna biru, ini dia ya. Oke, ini dia ya. Siap Mbak Nani, ini rambutan ya. Rambutan ini adalah kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, tulang, tumit, lutut, pinggang, wasir, ambeien, BAB nggak lancar, saraf kejepit, rematik, ISK, prostat, hernia, rambutan. Nah, kalau teman-teman mau beli dua, misalnya nih diabetes juga, tulang tumit lutut juga, hipertensi juga, pengapuran juga, kemudian kemudian ada jantung juga, kemudian saraf kejepit juga. Tuh, akasia rambutan beli dua lebih murah ya. Akasia rambutan beli dua lebih murah ya. Oke, akasia rambutan beli dua lebih murah ya. Oke, nah gitu ya. Oke, oke. Oke, dah. Udah ya. Nah, ini akasia rambutan ya. Akasia rambutan ya. Oke, yuk kita ke randu ya. Aku udah coba 2 paket, Masya Allah. Kita ke madu flu. Akasia rambutan lagi murah tuh Mbak, etalase 1. Saya suka ngomong ke bidan saya, suka minum madu, katanya bagus tuh kan, Masya Allah. Bagus ya, dokter pun bilang bagus madunya, Masya Allah ya. Akasia rambutan etalase 1 tuh aku sematin di bawah. Ya, akasia rambutan etalase 1 aku sematin di bawah ya. Akasia rambutan etalase 1 aku sematin di bawah. Sekarang aku ke madu flu ya. Madu flu yaitu madu randu ya guys. Fokus ya teman-teman ya. Madu randu ya. Madu randu ya. Aku sematkan di bawah ya. Madu randu ini madu flu ya. Coba bentar ya. Insomnia belum ada. Insomnia belum ada ya. Oke. Aku ke randu sekarang. Ini dia. Oke. Randu ini madu yang bagus untuk anak ya guys. Waktu kita 15 menit lagi. Nah ini randu ya. Oke. Mbak Bunda L nanti ada rezeki boleh beli rambutan ya. Oke. Ini randu aku sematkan di bawah. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, randu. Aku ulang randu ya. Randu ini dia ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, randu ya. Bapil sariawan anakku sembuh. Tuh Masya Allah ya. Itu randu ya guys. Aku ulang randu ya. Ini ya. Randu ini adalah anemia, batuk, pilek, flu, demam, sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, asma, alergi, anemia, sinus, amandel, paru-paru, asma, bronkitis, randu ya. Oke, akasia dan rambutan etalase 2 ya. Akasia dan rambutan etalase 2 ya.